Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta didik Ibu kelas 10 Teknik Mesin, materi hari ini yaitu meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudzan, dan ukhuwah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah pembelajaran ini dengan sikap religius, jujur, tanggung jawab, cinta, damai, bersahabat, toleransi, dan cinta tanah air, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf serta hadis terkait. Kemudian menyimak penjelasan materi melalui tayangan video ini. Kemudian mampu menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih, lancar, juga hadis terkait. Lalu mengaitkan mujahadah an-nafs, husnudzan, dan ukhuwah. Menyimpulkan makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Mengevaluasi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka atau istilah husnudzan, dan persaudaraan. Anakku, Al-Quran menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan selalu menggoda manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan dosa hingga masuk ke neraka. Oleh karenanya kita harus mampu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, yakni dengan selalu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian selain setan juga manusia juga bisa digoda oleh nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah untuk melakukan perbuatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang perilakunya dikendalikan oleh nafsu amarah akan hidup sengsara di dunia dan akhirat. Oleh karena itu sangat penting bagi kita orang beriman untuk selalu mengendalikan dan menahan hawa nafsu supaya hidupnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersungguh-sungguh, sedangkan am-nafs artinya jiwa, nafsu atau diri. Nah, maka arti dari mujahadatun nafsi adalah artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasa Indonesia mujahadatun nafsi ini disebut dengan kontrol diri. Kontrol diri merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh umat muslimah. Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur respon diri agar menghindari perilaku yang tidak diinginkan, meningkatkan tingkah laku yang dibutuhkan, serta meraih tujuan. Kontrol diri amat sangat penting dalam kehidupan dan perannya sangat krusial dalam meraih tujuan hidup tertentu, apapun tujuan yang saat ini berusaha Anda capai, seperti berhenti merokok, meraih gelar sarjana contohnya, atau memulai konsumsi makanan sehat. Tujuan tersebut lebih mungkin untuk diraih apabila kita bisa mengontrol diri dan perilaku diri. Maka mujahadah an-nafsi ini adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego, melawan nafsu pribadi. Perjuangan ini dilakukan karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan, masa bodoh terhadap hak-hak yang harus ditunaikan, kemudian mengabaikan semua kewajiban-kewajiban. Siapapun yang gemar menuruti apa saja yang diinginkan dari hawa nafsu, maka sesungguhnya ia tertawan dan diperbudak oleh nafsunya itu. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad SAW mewujudkan, menyadarkan, menjelaskan bahwa jihad melawan nafsu lebih dahsyat daripada jihad melawan musuh. Sedangkan kedamaian di masyarakat akan semakin kokoh jika dibarengi dengan sikap selalu berprasangka baik atau husnudzan kepada sesama, serta menjaga semangat persaudaraan atau ukhuwah
Dan tentunya setiap orang ingin hidup berdampingan secara damai. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya, perilaku mulia ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya demi meraih kehidupan damai di masyarakat. Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsmun. Kenapa hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, curiga. Karena sebagian prasangka atau curiga adalah itsmun, dosa. Kemudian dilanjutkan dengan kata ijtanibu, tangan. Penambahan huruf ta berfungsi penekanan sehingga artinya bersungguh-sungguhlah menjauhi. Kemudian kata katsira artinya adalah banyak. Berikut kata zan artinya adalah dugaan. Namun dalam ayat ini zan yang dilarang atau yang menjadi dosa adalah dugaan buruk. Ma'akhihi maitang fakarihtumuh wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Kata yaghtab terambil dari kata ghibah yang berasal dari kata ghaib, yaitu tidak hadir. Ghibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir, dan jika orang tersebut mengetahuinya, maka dia tidak suka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan tentang ghibah, yaitu yang berarti kamu mengatakan tentang saudaramu hal-hal yang tidak disukainya. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana jika apa yang dikatakan itu memang fakta? Kemudian Rasulullah menjawab, jika apa yang kamu fakta, berarti kamu telah ghibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu bukan fakta, berarti itu adalah fitnah. Ghibah diibaratkan makan bangkai saudaranya yang pasti ia benci. Maka kata fakarihtumuh menggunakan fi'il madi yang menunjukkan bahwa perasaan jijik itu adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh semua orang. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini makna berarti Allah kembali mengingatkan agar orang-orang mukmin bertakwa kepada Allah, sebab dengan takwa seseorang akan terjaga dari buruk sangka, mencari keburukan orang lain, dan ghibah. Jika selama ini perangai yang buruk ini ada pada dirimu, mulai sekarang yuk hentikan. Segera hentikanlah dan bertaubatlah dari kesalahan yang hina itu, disertai dengan penyesalan dan bertobat. Allah senantiasa membuka pintu kasih sayangnya, membuka pintu selebar-lebar menerima kedatangan para hamba-hambanya yang ingin menukar perbuatan yang salah dengan perbuatan yang baik, kelakuan yang tercela dengan akhlak yang terpuji. Kata at-tawwab sering diartikan penerima taubat, dan Imam Al-Ghazali memaknai lebih luas. At-tawwab menurut Imam Al-Ghazali adalah Allah yang kembali berkali-kali menunjukkan cara yang memudahkan hambanya untuk bertobat. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Allah melarang ghibah, bahkan menjelaskan ghibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Buruk sangka, memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain serta ghibah adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal orang-orang beriman itu adalah bersaudara dan harus menjaga persatuan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10.
Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertobat dan bertakwa. Dengan takwa, terjagalah diri dari sifat-sifat buruk tersebut, dan dengan takwa Allah akan menerima taubatnya. Allah senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertobat dan bertakwa. Nah, kontrol diri di sini adalah baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh pelakunya. Rasulullah bersabda yang artinya, ingat sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat segumpal darah itu adalah hati, qalbun. Dalam menyikapi sikap husnudzan atau berprasangka baik adalah perasaan baik terhadap orang lain, sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah, maka Allah pasti akan selalu bersamanya. Aku selalu bersama hambaku terhadap diriku, itu kata Rasulullah. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapatkan apa yang ia sangka, dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangka kepadaku. Diriwayatkan hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Hibban. Kemudian persaudaraan atau ukhuwah ini dikatakan sebagai sahabat yang erat, karib, dekat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kemudian kedudukan dan derajat. Tetapi yang sebenarnya adalah persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku. Berdasarkan hadis Nabi Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahul Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Demikian materi yang sudah disampaikan oleh Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda suci sejuk di hati, taat cerdas berilmu selalu tawadu. Ya Sayyidah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh